Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini, dimanapun kita berada, kita mau bersuka cita, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah dan meninggikan Tuhan, karena hanya Dia Allah yang layak untuk kita permuliakan. Mari kita bersama-sama, kita mau sehati sepakat, kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap rencana Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dan penyembahan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang layak untuk kami puji dan kami permuliakan. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Banyak yang telah Tuhan buat dan Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Mari bersama-sama kita mau meninggikan Dia. Haleluya. Katakan
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Amin Tuhan, buat kasih setiamu Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama tinggikan Dia, agungkan Dia, sembah Dia, Allah yang mengasihi kita, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa memelihara kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa sembah kami di hadapan-Mu. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkatilah Roh Kudus menjamah setiap hati kami, memuaskan setiap hati kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan, kami boleh menyembah dan memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. 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 Sembah Kau Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersuka cita memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati saya dan saudara. Haleluya.
dahsyat. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau percaya dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus ada jawaban dan jalan keluar. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mukjizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Imani pujian ini saudara. Ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya Yesus. Kami dapatkan kekuatan kami Tuhan, kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Bersama-sama angkat tangan saudara, katakan ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mukjizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mukjizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus pasti ada mukjizat. Dalam Yesus pasti ada mukjizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku.
Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus kami dapatkan jawaban. Dalam nama Yesus kami dapatkan kemenangan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami datang kepada Tuhan saat pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir dimanapun kami berada, bisa menyaksikan live streaming ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah diberkati lewat hadirat-Mu, lewat pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan sebagai persembahan, sebagai korban yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melawat setiap umat-Mu dimanapun kami berada, dimanapun kami bisa menikmati firman Tuhan, di sana ada hadirat-Mu. Dan kami yakin kuasa Roh Kudus tidak terhalang dengan adanya jarak tempat, dan dimanapun kami berada, semuanya bisa Tuhan jangkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan diberkati lewat firman Allah. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya. Biar Roh Kudus bila mengurapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga apa yang kami sampaikan adalah menjadi berkat untuk setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, sampaikan isi hati Tuhan sehingga firman Allah menjadi jawaban rema dalam kehidupan setiap kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Tetap sehat, semangat. Semua karena anugerah Tuhan. Pada kesempatan saat ini, mari kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan dan saya ambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara yang kukasih dan yang kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudaraku yang kekasih, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ada di dalam pemenjaraan di penjara Filipi. Penjara Filipi adalah penjara yang terkenal dengan penjara yang angker, penjara yang ganas, di mana banyak tawanan-tawanan di sana yang mati dihukum dengan penjara yang sangat mengerikan. Salah satunya adalah Rasul Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia dipenjara bukan karena kejahatan, bukan karena dosa, bukan karena mencuri, bukan karena korupsi, tapi dia dipenjarakan karena memberitakan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 12, aku menghendaki saudaraku supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru ketika Paulus dipenjarakan, maka sukacitanya begitu melimpah. Tidak terhalang dengan tembok, dengan dinding, dengan besi-besi yang dengan borgol, dengan penjara yang sangat mengerikan itu, sangat menakutkan. Tapi justru di sanalah dia menyebabkan pemenjaraan itu, menyebabkan pemberitaan Injil disampaikan. Paulus tetap bersukacita, bahkan ayat tadi bersukacita di dalam Tuhan. Dan sekali lagi kukatakan bersukacita. Artinya di dalam Filipi ini, surat Filipi ini, Paulus menyampaikan sukacita. Karena hidupnya memang penuh dengan sukacita, walaupun dia di dalam pemenjaraan, dalam penjara yang secara fisik terhalang, ya secara fisik dibatasi dengan gerak, dengan waktu, dengan ruang. Ya, dia harus diborgol, di penjara, tidak bebas. Tetapi
rohnya tidak terpenjarakan oleh keadaan yang dihadapi. Itu sebabnya saudara, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan sukacita karena kekayaan, karena dunia, bukan karena materi, bukan karena kesenangan-kesenangan dunia, bukan saudara. Tetapi sukacita yang Tuhan berikan kepada kita adalah sukacita yang berasal dari buah Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan bahwa buah-buah roh adalah kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan. Saudara, jadi sukacita adalah buah Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya, sehingga gereja tetap bersukacita dalam kondisi sulit apapun. Seperti pada saat ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi sukacita yang dari Tuhan, dari Roh Kudus jangan sampai hilang, jangan sampai lenyap, jangan sampai meninggalkan kita. Sebab sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan dari apa yang ada di luar, bukan karena apa yang di luar kita. Tapi Roh Kudus itu, sukacita yang diberikan Roh Kudus adalah dari dalam roh kita, dari dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa bedanya sukacita dengan kebahagiaan atau bahagia? Saudaraku, sukacita itu adalah perasaan kesenangan, kebahagiaan dalam Tuhan. Saudara, kalau bahagia itu hanya sesaat, kita bisa menikmati berkat, ya, menikmati keadaan, kita bisa mungkin berwisata, berrekreasi, itu bisa membuat kita menjadi bahagia. Ketika uang kita banyak, berkat melimpah, itu bisa membuat kita berbahagia. Tetapi tidak bisa membuat menjadi sukacita. Karena sukacita yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena apa yang kita terima, tetapi dari Roh Kudus. Walaupun dalam keadaan sesulit apapun, dalam penderitaan apapun saudara, Roh Kudus memberikan sukacita kepada kita lewat pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita, di dalam Bible kita, Alkitab bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kata sukacita itu ditulis dengan ada 225 kali. Sedangkan kata bahagia hanya sekitar 43 kali kata bahagia. Artinya apa? Tuhan lebih memilih, Tuhan lebih senang gerejanya, kita umatnya, bukannya sekedar bahagia yang sesaat, yang sementara, yang temporer. Tetapi Tuhan mau supaya gerejanya alami sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan kebahagiaan yang sementara. Saudara, kebahagiaan itu hanya sementara. Tetapi Tuhan menyediakan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada 6 alasan mengapa Paulus dan kawan-kawan seperti Clement, Sonsugos dan seterusnya mereka bersukacita. Kenapa? Paulus sukacita bersama dengan rekan-rekan sepelayanan sekerja dalam Kristus, walaupun mungkin dalam tekanan, dalam aniaya, dalam pemenjaraan, tapi mereka bersukacita, mereka berantusias untuk melayani Tuhan, beritakan Injil. Sesuatu yang luar biasa yang hari ini, saudara, saya rindu sampaikan kepada saudara, apa alasan yang membuat Paulus dan kawan-kawannya begitu bersukacita di dalam Tuhan, walaupun mereka di dalam tekanan yang luar biasa. Alasan yang pertama, karena mereka telah berjuang dalam pekabaran Injil. Ayat yang ketiga dikatakan bahwa bahkan ku minta kepadamu juga Sonsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Secara luar biasa. Ketika mereka memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, saudara, itulah yang menjadi kesukaan bagi mereka. Ingat, Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, Injil adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya Paulus dan teman-teman begitu sangat semangat, sangat bersukacita dalam memberitakan firman Allah, di dalam memberitakan Injil. Karena di dalam Injil ada kekuatan Allah. Dan itu yang membuat Paulus dan teman-teman begitu bersukacita
dalam memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang berbahagia, biarlah kita menjadi jemaat yang suka memberitakan Injil dimanapun berada. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Kita beritakan dengan sukacita. Walaupun mungkin saudara saat ini belum memungkinkan untuk kita memberitakan firman Allah. Tapi beritakanlah kabar baik bahwa Yesus itu baik, Yesus itu sanggup, Yesus bisa menyelamatkan, Yesus bisa menyembuhkan. Dan kerajaan Allah saudara menjadi milik kita. Itu yang kita beritakan. Sebab itu saudara jangan lupa berjuang, beritakan kabar baik. Beritakan Injil kepada setiap orang supaya mereka boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, mari kita berjuang seperti Paulus dengan teman-teman mereka. Karena mereka memberitakan Injil dengan berani, walaupun mereka konsekuensinya adalah penjara. Tapi mereka tidak gentar itu semua. Karena apa? Sukacita yang dialami itu kuat, begitu luar biasa. Sehingga mereka tetap bersemangat dalam pekabaran Injil. Yang kedua, Paulus dan kawan-kawannya seperti Clemenson Sugos sangat bersukacita karena namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Di dalam ayat yang ketiga bagian B dikatakan bahwa Clement dan kawan-kawannya sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Firman Tuhan mengatakan jangan bersukacita karena kita bisa melakukan perkara-perkara roh, tapi bersukacitalah karena namamu tercantum dalam buku kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang membuat Paulus dan teman-teman bersukacita karena namanya sudah tercantum di dalam kitab kehidupan. Saudara, betapa bahagianya kalau nama kita tercantum, terdaftar, tertulis dalam buku kehidupan Allah dan Allah mengenal nama-nama kita. Itu yang menjadi kesukaan bagi kita semuanya bahwa nama kita sudah tercantum, terdaftar, tertulis dalam buku kehidupan. Tuhan punya buku kehidupan di mana nama-nama kita sudah terdaftar di sorga. Artinya kita adalah orang-orang yang akan mewarisi dalam kerajaan Allah. Karena nama kita sudah terdaftar di dalam buku kehidupan. Itu yang membuat Paulus dan teman-temannya begitu bersemangat, bersukacita. Karena namanya sudah terdaftar. Betapa senangnya apabila nama kita terdaftar. Ketika kita mendaftarkan sebuah lembaga atau pendidikan atau PNS, pegawai negeri. Ketika kita membaca nama kita terdapat, waduh betapa senangnya. Saya diterima menjadi PNS, saya diterima jadi pegawai negeri, saya diterima jadi akabri. Oh betapa senangnya saudara. Oh luar biasa. Apalagi nama kita terdapat, tercantum, tertulis di dalam buku kehidupan Allah. Oh sudah betapa senangnya nama kita. Tertulis, ditulis oleh Tuhan sendiri. Saudara, itu yang membuat Paulus bersukacita. Sukacita yang ketiga karena Paulus yakin bahwa orang-orang yang giat dalam pekabaran Injil melayani Tuhan akan menerima upah yaitu mahkota. Ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudaraku yang kukasihi, yang kurindukan selalu sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudaraku yang kekasih. Sukacitaku dan mahkotaku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang membuat kita bahagia, bersukacita karena orang-orang yang memberitakan Injil, giat dalam pekerjaan Tuhan akan menerima mahkota. Mahkota bicara tentang kemuliaan, crown, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau setia, kita berjuang dalam melayani, memberitakan firman Tuhan, maka kita akan menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Betapa senangnya saudara kalau kita menerima kemuliaan, mahkota kehidupan. Kita melihat kalau ada seorang ratu kecantikan dunia menerima mahkota, ya itu adalah ratu kecantikan dunia. Betapa senangnya menerima mahkota kemuliaan yang dia terima, itu baru dari manusia. Betapa senangnya saudara kalau kita menerima mahkota kemuliaan dari raja di atas segala raja. Betapa sukacitanya. Itu sebabnya Paulus yakin ketika dia berjuang, ketika dia
dipenjarakan karena memberitakan Injil, itu tidak sia-sia. Karena dia pasti menerima mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita semuanya. Itu sebabnya Paulus sangat bersukacita dan dia tidak pernah lemah, dia tidak pernah berputus asa walaupun tekanan, penderitaan datang dalam hidupnya. Tapi karena ada upah yang menantikan yaitu mahkota, maka dia terus mengerjakannya dengan sukacita. Kenapa kita harus mengerjakan dengan sukacita pelayanan? Walaupun kita mungkin melayani Tuhan dengan menderita, kita harus melayani Tuhan dengan jerih payah, dengan susah payah, dengan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, mungkin materi, uang dan segala sesuatu yang kita korbankan melayani Tuhan. Kenapa? Karena ada upah, yaitu mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada kita. Itu melebihi segala penderitaan yang kita alami. Ingat saudara, bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima nanti. Tidak sebanding dengan kemuliaan mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Penderitaan kita di dunia hanya sementara, hanya sesaat yang tidak lama. Ya, dan itu tidak sebanding dengan upah yang menantikan kita. Yang keempat, mengapa Paulus tetap bersukacita? Karena yang keempat, dia berbuat baik kepada semua orang. Ayat yang ke-5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Rupanya Paulus adalah seorang yang sangat berbuat baik kepada siapapun. Baik kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani, kepada bangsa-bangsa kafir. Saudara, kepada orang-orang siapapun, saudara. Dia enggak mengenal, dia tidak pernah membedakan siapapun. Tapi yang menjadi tujuan hidupnya adalah dia berbuat baik kepada semua orang. Tanpa pilih, saudara. Saudara, itu yang membuat Paulus bersukacita. Artinya apa? Kalau kita berbuat baik, bisa memberikan kebaikan kita kepada orang lain. Itu baik, saudara. Itu membuat kita menjadi bahagia. Artinya apa? Hidup kita berguna. Saudara, kalau orang tidak pernah berbuat baik, orang tidak bisa menjadi berkat. Saudara, orang itu tidak akan bersukacita dalam hidupnya. Orang yang bersukacita adalah orang yang bisa memberikan hidupnya, membagi berkatnya, apapun yang ada padanya diberikan untuk orang lain. Apalagi untuk Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi bahagia. Saudara, alangkah baiknya kita berbagi, ya saudara. Lebih berbahagia jika kita memberi daripada kita menerima. Kalau kita menerima, kebahagiaannya sangat tidak seperti kita memberi. Tapi orang yang memberi itu sukacitanya luar biasa. Saudara, saya pernah memberi seseorang, saudara, mungkin barangnya tidak, atau nilainya tidak begitu banyak. Tapi saya ada sukacita. Saya berbahagia ketika saya memberikan kepada orang itu. Ada satu kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang, saudara. Itulah kebahagiaan. Itu sebabnya Paulus mengapa dia bersukacita, karena dia bisa membagi, memberi hidupnya. Dia bisa beritakan Injil, membawa orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa dibawa kepada Tuhan. Dia beritakan firman Tuhan kepada banyak orang. Dia berbuat baik kepada semua orang. Dan itu yang membuat Paulus menjadi orang yang sangat bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Yang kelima, saudara, yang membuat Paulus bersukacita karena doa. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala sesuatu, dalam segala keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya doa itu membuat Paulus menjadi bersukacita. Walaupun dalam penjara, dalam tekanan, dalam penderitaan. Tapi dia sampaikan isi hatinya Tuhan, keluhan-keluhannya, permohonannya kepada Tuhan. Saudara, itu yang membuat dia bersukacita. Artinya saudara, ketika kita khawatir, mengapa kita khawatir? Mungkin kita tidak berdoa. Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, jika saudara khawatir hari ini, berdoalah. Meminta, memohon kepada Allah. Dan saya percaya ketika kita berdoa, disitulah kekhawatiran kita akan menjadi hilang.
Itu sebabnya Paulus begitu bersemangat, bersuka cita. Karena apa? Dia berdoa kepada Tuhan, menyampaikan permohonan kepada Allah. Dan dia tidak khawatir. Firman Tuhan mengatakan, Paulus berkata, jangan hendaknya kamu khawatir. Kalau hari ini ada kekhawatiran, baik itu pekerjaan kita, tentang rumah tangga kita, keluarga kita, ekonomi, mungkin keuangan dalam pendidikan saudara hari ini mulai khawatir tentang masa depan hari ini. Mari kita berdoa seperti Paulus, sampaikan dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mendengar semua doa kita dan Dia mengcover, Dia akan menjawab semua doa-doa kita. Dan saya percaya Allah kita adalah Allah yang mendengar doa-doa kita. Sampaikan itu sehingga saudara ada sukacita. Kalau orang tidak pernah berdoa, maka sukacitanya jadi hilang. Digantikan dengan tekanan, dengan masalah, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dan segala sesuatu. Yang keenam, saudara, ada damai sejahtera. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mengapa Paulus begitu bersukacita? Karena di dalam hidupnya ada damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal kita. Saudara, sering kalau kita berjalan dengan akal kita dimungkinkan untuk takut dan khawatir. Tapi jika yang menguasai hidup kita bukan akal kita, tapi damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal kita, maka disitulah Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Karena apa? Hidup kita dikuasai dengan namanya damai sejahtera. Yesus berkata, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Saudara, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang menghadapi tekanan, perlu yang namanya damai sejahtera. Supaya apa? Supaya dia bisa mengatasi persoalan. Haleluya. Supaya bisa mengatasi masalah. Supaya tetap ada sukacita dan tidak pernah hilang dari sukacita Kristus. Karena apa? Karena dikuasai oleh damai sejahtera tadi. Tapi pentingnya damai sejahtera kenapa harus ada dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita jadi kuat, membuat kita jadi sehat, membuat imun kita jadi meningkat. Kita tidak takut, tidak khawatir. Kenapa? Karena ada damai. Hari ini saudara, damai sejahtera Kristus Tuhan sediakan bagi saudara dimanapun saudara berada. Dan itulah damai sejahtera yang membuat kita menjadi bersukacita, bersemangat untuk melayani Tuhan. Karena damai sejahtera Kristus adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, melampaui segala pikiran, melampaui segala batas-batas kemampuan manusia. Saudara, yang terakhir saya mau sampaikan, yang ke-7 adalah pikirkanlah apa yang dipikirkan Tuhan. Pikirkanlah dengan pikiran yang bernilai kekekalan. Dikatakan dalam ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bagaimana dengan pikiran kita hari ini? Apa yang kita pikirkan hari ini? Apakah soal dunia, soal kebutuhan, soal materi, soal keluarga? Hari ini ganti. Pikirkanlah pikiran yang mulia, yang suci, pikiran yang kekal, sesuai dengan pikiran Kristus. Saudara, pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Kalau pikiran yang di bumi, pikiran yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dengan kecemasan. Tapi kalau kita memikirkan perkara surga, perkara yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan, pikirkan itu. Mari ganti pikiran saudara. Dari pikiran-pikiran dunia yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan saudara. Hari ini berubah. Pikirkan perkara yang di atas. Pikirkanlah Tuhan. Pikirkan tentang Yesus yang ajaib, yang luar biasa, yang sanggup menolong saudara dan saya. Dan saya percaya saudara akan berjalan bersama dengan Tuhan dengan sukacita walaupun dalam tekanan. Seperti jemaat di Tesalonika, walau 1 ayat yang ke-6 dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya bersyukur saudara, saya
Begitu luar biasa saya melihat ayat ini. Saya kagum dengan jemaat yang di Tesalonika. Walaupun dalam penindasan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang mungkin saudara, sesuatu yang sangat berat, ditindas, dianiaya. Tapi saya salut dengan jemaat di Tesalonika. Begitu dia di dalam penindasan, tetapi dia menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Luar biasa. Kenapa? Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apapun keadaan saudara hari ini, tetaplah bersukacita, tetaplah bersemangat, sebab di balik persoalan pasti ada kemenangan, ada mujizat Tuhan. Dan sukacita itu adalah kekuatan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Sukacita kita adalah sukacita karena Roh Kudus, bukan karena keadaan sekitar, tapi karena sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu yang membawa kita menang, bisa mengatasi persoalan, yang sakit menjadi sembuh. Ingat dalam Amsal pasal 17 bahwa hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Itu artinya apa? Sukacita itu yang membuat saudara menjadi sembuh. Kalau hari ini saudara tidak bersukacitalah di dalam Tuhan, maka segala sakit penyakit saudara jadi sembuh, segala persoalanmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar saat ini Tuhan. Supaya kehidupan kami dipenuhi dengan sukacita. Sukacita yang bukan dari dunia, tapi sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kondisi apapun, dalam kesulitan, dalam penderitaan, tantangan, masalah, sakit, penyakit. Dan kami yakin sukacita yang Tuhan berikan kepada kami adalah sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita yang akan membawa kami menang dan kami sanggup mengatasinya. Sebab itu Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kami sukacita yang abadi dalam segala perkara. Dan kami percaya ketika kami bersukacita, maka roh kami akan betul-betul ya Tuhan penuh dengan sukacita. Roh kami akan menyala-nyala, roh kami akan dibangkitkan, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga sukacita itu membuat segala masalah kami menjadi selesai. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan di dalam nama Yesus. Karena sukacita yang dikerjakan Roh Kudus akan mengatasi segala persoalan kami. Sama setiap kami Tuhan, agar kami boleh menjadi jemaat Tuhan, orang percaya yang selalu dipenuhi dengan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa di surga, jamalah kami Tuhan. Dan sukacita itu akan terus membara dalam kehidupan kami sekarang ini, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.